Halo teman-teman, salam jumpa dengan Dita Orchid. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Ini ya teman-teman, saya kan punya pohon pakis yang saya beri tatakan semen dan lalu diletakkan ke lantai. Nah, di sini saya setiap hari harus sering memasang timun gitu ya di paku karena bekicot ini sering merambat ke sini. Ya, meskipun dia makanin timun, masih juga dia merambat-rambat ke balik daun atau ke daun. Nah, ini contohnya ya teman-teman, meskipun udah dikasih timun, masih aja dia makan timun dan sembunyi di sela-sela pohon pakis ini. Nah, ini teman-teman, seperti ini contohnya nih yang habis dimakan oleh keong siput ini. Ini sangat merepotkan sekali teman-teman. Nah, ini akhirnya saya sangat kerepotan karena setiap pagi harus segera mengecek pohon pakis saya. Lalu si keong ini udah dikasih timun masih juga merayap-rayap, terus sembunyi-sembunyi gitu ya. Aduh, mata saya juga capek ya selalu ngecek-ngecekin sembunyi-sembunyi ini. Akhirnya saya berhasil mendapatkan solusi. Nah, ini dia teman-teman solusinya. Ini kan tatakan semennya ya, ini pohon pakisnya, ini tatakan semen. Sebelumnya kan ada di lantai. Nah, sekarang saya beri rak besi. Nah, jadi saya naikkan dia di rak besi. Nah, akhirnya si keong ini nggak bisa, dia nggak mau naik ke rak besi. Jadi dia nggak merambat lagi ke pohon ini. Nah, ini saya juga ada pohon kayu mati yang saya cor semen. Nah, ini kan kasar cor semennya ya. Nah, ini keongnya pernah merambat, tapi menurut saya bukan lewat ke coran semen ya, karena cor semen ini kan kasar. Nah, jadi saya cari akal dari mana ini si keongnya kok bisa merambat ke kayu ini. Nah, jadi ini ya, kan coran semen itu kan kasar ya. Nah, ini kayu matinya. Nah, kok si keongnya bisa naik ke atas lalu makan tunas muda anggrek ini. Nah, saya tahu teman-teman akhirnya penyebabnya. Jadi saya punya tanaman janda bolong. Janda bolong kan tanamannya agak merayap-merayap gitu merambat ya, dan daunnya lebar. Nah, daunnya ini banyak yang menempel ke anggrek ini. Nah, rupanya si keong ini merambat dari tanaman janda bolong ini, lalu dia merayap ke anggrek-anggrek saya. Nah, jadi menurut saya ya, kalau kita punya tanaman-tanaman gitu yang, merambat atau menempel-nempel ke anggrek-anggrek kita gitu ya, itu lebih baik dipotong aja gitu, supaya jangan, apa namanya, menjadi media, apa namanya, jadi rambatan keong lalu nanti malah menjalar ke anggrek-anggrek kita. Nah, ini jadi adalah cara saya dalam menanam anggrek kondisi saya. Nah, tentunya teman-teman atau orang-orang pasti mempunyai kondisi dan cara yang berbeda-beda dalam menanam anggrek-anggreknya. Nah, perbedaan-perbedaan itu misalnya adalah faktor-faktor luasnya halaman ya, luas halaman seseorang kan berbeda-beda. Lalu juga pencahayaan ya. Kadang-kadang ada pohon-pohon besar yang menaungi, itu akan mempengaruhi faktor pencahayaan dari masing-masing tempat. Jadi menurut saya yang terpenting adalah bagaimana kita mencari solusi terhadap permasalahan-permasalahan kita. Pasti permasalahannya berbeda-beda dan kalau kita berusaha mencari solusinya, pasti penyelesaian itu ada. Nah, jadi ya teman-teman, saya senang sekali mendapatkan solusi ini ya kan. Saya apa namanya, tangkringin di rak besi ini, jadi keongnya udah nggak merayap lagi, lalu juga tadi yang, daun-daun lebar tadi yang merayap-rayap lewat daun lebar itu, daunnya pun sudah saya potong. Nah, selanjutnya saya akan membuat
ramuan pestisida yang ampuh dan aman untuk anggrek. Jadi kita siapkan daun sirih sekitar 15-20 lembar, daun sirih yang hijau tua ya, lalu kita iris-iris. Nah, daun sirih ini mengandung zat-zat diantaranya minyak asiri, satanin, ekstragol. Nah, ini ya memiliki zat-zat yang mengandung pestisida. Lalu juga manfaat dari daun sirih adalah anti kejang, anti diare, mengatasi batuk, anti jamur. Nah, aroma dari daun sirih ini cukup tajam, ini mampu menghalau atau tidak disenangi oleh hama-hama. Nah, daun sirih yang sudah dirajang-rajang, kita remas-remas bentar ya, supaya aromanya itu keluar. Nah, nanti setelah itu kita rebus air mendidih, lalu kita masukkan di air mendidih. Nah, ini ya, airnya sudah mendidih. Lalu irisan remasan daun sirih ini kita masukkan. Nah, direbus sekitar 10 menit sudah cukup. Setelah itu apinya dimatikan. Nah, setelah apinya dimatikan, daun sirihnya ini pancinya kita tutup dulu supaya ekstrak dari daun sirih ini menyerap di air. Nah, setelah dingin, ekstrak dari air daun sirih ini tinggal kita saring. Selanjutnya kita buat ekstrak bawang putih. Jadi bawang putih kita geprek ya, beberapa siung bawang putih, diberi air jangan terlalu banyak supaya dapat ekstraknya. Lalu kita diamkan 1 hari 1 malam. Nah, bawang putih ini mengandung vitamin C, mangan, vitamin D, zat besi, fosfor, dan lain-lain. Nah, bawang putih mengandung manfaat pengendali flu, pengontrol kolesterol, mencegah kanker, dan juga sebagai fungisida dan insektisida nabati. Lalu bisa juga kita buat ekstrak tembakau. Jadi dari tembakau ya, yang kita seduh air panas, lalu ekstraknya ini bisa kita jadikan pestisida. Nah, teman-teman, ini adalah rempah-rempah ya yang diambil ekstraknya semua, lalu saya simpan dulu di dalam kulkas bisa. Nah, ini contohnya kulit jeruk yang diberi air diambil ekstraknya, bawang merah dan kunyit diambil ekstraknya. Ini juga bawang putih diambil ekstraknya, diberi air, direndam sehari semalam ya, cukup sehari semalam saja. Lalu air tembakau juga diambil ekstraknya, 1 hari saja direndam lalu masuk kulkas ya. Lalu ini lidah buaya juga diambil ekstraknya, sehari saja lalu harus masuk kulkas. Lalu ini juga tadi daun sirih ya, sehari saja direndamnya lalu masuk kulkas. Nah, takarannya ini pakai gelas ukur yang kecil yang enak ya, teman-teman mungkin bisa cari di toko-toko di mana ya, di tempat-tempat untuk cari gelas ukur yang kecil ini. Enak kalau yang kecil. Takarannya misalnya kalau pertama-tama 20, nanti naik sampai 50, dan semakin dewasa tanamannya pasti bisa tambah ekstrak apa namanya, ramuannya bisa tambah dosisnya. Ya untuk 1 liter misalnya saya pakai 30 dulu, 30 mili masing-masing, 30 mili, tapi ada berbagai macam ramuan ya, 30 sampai 50 mili bisalah, masih aman. Ini lidah buaya sama ditakar, misalnya mau 30 mili, mau dipakai daun jeruk, kulit jeruk, kunyit, bebas-bebas saja dan aman ramuan ini. Selanjutnya ramuannya tinggal kita masukkan ke alat semprot, apalagi kalau alat semprotnya elektrik, ini sangat mudah dan membantu sekali. Nah, tinggal kita semprotkan ke anggrek-anggrek kita, kurang lebih seminggu sekali juga sudah cukup. Hasilnya anggrek-anggrek kita akan lebih sehat dan juga aman.